Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumika dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pertama-tama saya akan menjelaskan peralihan Gus Dur ke Megawati terlebih dahulu. Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat Presiden Indonesia keempat. Namun di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang merajalela mau menjatuhkan Gus Dur. Dengan berat hati, selaku Presiden Republik Indonesia, umumkan pemberlakuan detik-detik lengsernya Gus Dur. Salah satunya dipicu dengan adanya dekrit Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001. Di mana dekrit itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Vestibuler lalu pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, raut wajah Gus Dur pun tanpa serius, keningnya sekali berkerut. Intonasi suaranya diatur sedemikian rupa sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. Dini hari itu 22 Juli 2001, saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden keempat Republik Indonesia. Ada 3 poin besar dalam dekrit yang dikeluarkan Gus Dur. Yang pertama yaitu membekukan DPR dan MPR. Yang kedua, membalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan yang ketiga yaitu menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar. Sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung, untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya. Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Stakuf yang pada malam beliau disuruh membaca isi dekrit Ottersid. Pemberlakuan dekrit pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur, termasuk Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendirian Ormas Islam terbesar NU yaitu Gus Dur. Di sisi lain, pimpinan parlemen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat membackout isi dekrit, sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang. Sidang istimewa pun digelar untuk menakjubkan Gus Dur dari kursi presiden. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzah sebagai wakil presiden melalui voting wacana memakzulkan Gus Dur. Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan Kiai NU tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan penyebaran isu kasus
dana yayasan dan bina sejahtera karyawan Badan Usaha Logistik atau Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga sekarang. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Kanrutin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR, sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelayang berat karena tidak melibatkan DPR atau MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR, Amin Rais pun pematik kemarahan para santri NU dan disimpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin itu juga sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Semula Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyak massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke Istana Jakarta untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah Gus Dur dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur sendiri, tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Momen yang paling diingat pada peristiwa itu adalah ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya menggunakan celana pendek dan kaos sambil melambaikan tangan. Saat itu Gus Dur keluar ke Istana Negara dengan didampingi putrinya, Yeni Wahid, dan beberapa orang terdekatnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 malam hari, di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Gus Dur. Kala itu keluar istana untuk menyapa massa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR yang memakzulkan dirinya. Akhirnya Gus Dur pun dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari Istana Negara. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana, namun hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena jabatan tidak perlu dibela mati-matian, dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno Putri. Kebijakan politik Megawati Soekarno Putri yang pertama membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR MPR, pembatasan wewenang MPR, kesejahteraan kedudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah DPD, penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan penegasan wewenang BPK. Yang ketiga yaitu mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Selanjutnya, kebijakan politik yang kedua meluruskan otonomi daerah terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999
seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat Daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintahan pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah, mulai dari posisi gubernur hingga bupati, seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Tugas Presiden Megawati diawali pemerintahannya terutama untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari segi kemiripan tugas, keberadaan kedua komisi tersebut terkesan tumpang tindih dalam perjalanan pemerintahan Presiden Megawati. Kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati berbagai kasus KKN yang ada belum dapat terselesaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru. Dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar sehingga utang luar negeri dapat berkurang 34,66 miliar US dollar. Yang kedua, untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi 8.500.000. Yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekankan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang keenam, untuk mengatasi korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase pendudukan yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Kebijakan Presiden Megawati ini kemudian disebut dengan privatisasi dan divestasi. Sekian penjelasan kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.